Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lewat kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama untuk memahami bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama. Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-20, ayat yang ke-30 dan berakhir pada ayat yang ke-34 dengan sorotan tema mengelola keuangan sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Allah. Subtema yang selalu dipakai sebagai tema mingguan, persepuluhan untuk membangun pelayanan dan kesaksian gereja. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani saat ini hendaknya jangan dipahami bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri, melainkan hendaknya kita pahami bahwa itu adalah pemberian Tuhan yang penuh kasih bagi ibu bapak saudara dan saya. Setiap nafas yang kita hirup, setiap hari yang kita lewati, serta setiap kesempatan yang kita miliki merupakan anugerah yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Karena itu hidup bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijalani dengan rasa syukur dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika menyadari hidup adalah pemberian Tuhan, akan menolong kita untuk memiliki hati yang bersyukur dan membantu kita untuk memahami pentingnya pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, bahwa apa yang kita miliki sampai hari ini semata-mata hanya dari Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, karena daripadamu dan olehmu segala-galanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks bacaan kita secara menyeluruh Imamat pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34 mengajarkan umat Israel tentang bagaimana hidup dan taat kepada Tuhan. Selain itu, teks yang kita baca dan mendengar bersama merupakan bagian penutup kitab Imamat. Dinarasikan di sana di mana Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel persembahan persepuluhan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Melalui aturan ini Tuhan ingin umatnya belajar bahwa segala sesuatu yang mereka miliki berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk memuliakan Dia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa persepuluhan dari hasil tanah dan buah adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-34 ini mengingatkan bahwa manusia hanyalah pengelola dari berkat yang Tuhan siapkan, dari berkat yang Tuhan berikan. Ketika kita menyadari bahwa hidup, kesehatan kita, pekerjaan, keluarga, dan berkat lainnya berasal dari Tuhan, hati kita akan dipenuhi rasa syukur dan kerendahan hati. Pertanyaannya bagi ibu bapak saudara dan saya, apakah kita menyadari bahwa semua yang saya miliki atau semua yang kita miliki berasal dari Tuhan? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini mau menegaskan pula bahwa 1/10 milik Tuhan yang kudus. Artinya persepuluhan adalah bagian yang secara mutlak menjadi milik Tuhan, yang harus diserahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ketaatan umat kepada Tuhan sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Hal ini ditetapkan supaya bangsa Israel memberikan persepuluhan dari seluruh keuntungan, dari seluruh apa yang menjadi bagian milik mereka. Apapun hasil mereka, kepentingan Allah harus dinomorsatukan. Kepentingan Allah harus dihormati. Dengan memberikan persepuluhan, dengan demikian bangsa Israel mengakui Allah sebagai milik tanah mereka, Allah sebagai milik harta mereka. Apa yang mereka miliki adalah milik Allah sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, perintah ini pun hendaknya dilakukan sebagai bentuk syukur dan kesetiaan kepada Tuhan. Ibu bapak, itulah perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, dan juga perintah ini disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk disampaikan kepada kita saat ini. Allah juga menghendaki agar perintahnya ditaati sebagai umat yang diberkati, sebagai umat perjanjiannya, sebagai umat yang terus merasakan kebaikan Tuhan, sebagai umat yang merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibu bapak, pertanyaannya, mengapa Tuhan menetapkan hal ini bagi ibu bapak, saudara dan saya, bahkan juga dahulu bagi bangsa Israel? Karena Tuhan ingin mengajarkan kita segala sesuatu yang berasal darinya, dan mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan iman kepada Tuhan itu sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketetapan ini berasal dari Tuhan. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Lewat bagian firman Tuhan di Muhammad pasal 27 ayat 30 hingga ayat yang ke-34, bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup sebagai pengelola yang baik. Ketika kita bersyukur, memberi dengan tulus, menjadi orang yang taat, hidup kita akan menjadi sebuah kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Tuhan melihat hati anak-anaknya yang mau memberi apa yang menjadi miliknya dengan tulus, dengan sukacita. Persembahan persepuluhan juga mengingatkan kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Persembahan lainnya juga hendaknya dianggap sebagai beban, bukan dianggap sebagai beban, tetapi anggaplah sebagai kesempatan untuk menyatakan ketaatan dan penghormatan kita kepada Allah yang terus memberkati ibu bapak, saudara dan saya. Persepuluhan bukan hanya tentang uang, tetapi juga hati yang mau taat dan memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau dapat berkat pono-pono ibu bapak, jangan lupa Tuhan. Kalau dapat berkat banyak-banyak, jangan lupa Tuhan pu bagian. Ibu bapak dan saya juga diingatkan bahwa segala yang kita miliki punya Tuhan. Jangan sampai kita lupa diri dengan apa yang menjadi bagian kita hari ini. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung, terlalu banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup beriman kita. Sekali lagi, kalau kita mau hitung-hitung, terlalu banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam perjalanan hidup beriman kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri anugerah Tuhan bagi hidup kita? Jangan perhitungkan apa yang kita berikan kepada Tuhan.
Kadang ibu bapak kita lupa atau kita pura-pura lupa bagian Tuhan. Apa yang kita berikan dari persembahan persepuluhan dan persembahan lain-lainnya tentunya untuk menata layani pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia, khususnya bagi jemaat diaspora dalam pemberitaan Injil. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hidup yang diberkati sesungguhnya hidup yang berasal dari Tuhan. Untuk itu Tuhan seharusnya ditinggikan. Untuk itu seharusnya apa yang menjadi milik kita, yang sebenarnya adalah milik Tuhan, harus dikembalikan kepada Tuhan. Dengan iman ketaatan, maka pelayanan dan persembahan yang tulus akan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan dalam jemaat ini. Pesan bagi kita yang sangat hendaknya disampaikan, persepuluhan bukan sekedar tentang uang, tetapi tentang hati-hati kita. Pertanyaannya bukan hanya berapa saya berikan kepada Tuhan, melainkan apakah saya mengakui bahwa Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Apakah kita mengakui bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, bukan seberapa besar apa yang kita berikan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kita tadi mengelola berkat atau persepuluhan atau berkat-berkat yang diberikan di dalam rumah Tuhan dengan benar. Lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini juga disampaikan kepada para pelayan Tuhan. Kita juga hendaknya takut kepada Tuhan untuk menata kelola keuangan-keuangan, persembahan-persembahan syukur umat yang diberikan dalam rumah Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terkadang sebagai hamba-hamba dan pelayan Tuhan, kita bicara lain, kita main lain. Ini merusak tatanan kehidupan berjemaat. Hendaknya kita juga diajarkan untuk menata kelola keuangan-keuangan yang telah umat berikan ke rumah Tuhan dengan transparan, dengan semuanya. Berkat itu terus mengalir dalam keberadaan hidup berjemaat ini, dalam keberadaan hidup ibu bapak secara pribadi, juga keluarga-keluarga rumah tangga kita. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya. Amin.